Halo semua, aku Lucia Rahajeng. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keluarga Kristen dalam kehidupan modern. Berbicara tentang modernisasi, pada mulanya Allah menciptakan manusia sebagai imago Dei. Ya, imago Dei adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal ini, manusia memiliki akal budi. Manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan ada tugas atau mandat dari Allah untuk mengembangkan diri. Sebagai mandataris Allah, bukan hanya mampu untuk mengembangkan kualitas akal budi, tetapi manusia juga harus memelihara, mengelola, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memelihara alam dan segala isinya. Berbicara tentang modernisasi, maka modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus-menerus berkembang. Cakupan modernisasi terbagi dalam 3 hal, yakni kemajuan teknologi, kemudian gaya hidup modern atau lifestyle, dan juga globalisasi. Membahas tentang teknologi modern, kemajuan teknologi ini menjadi salah satu penunjang kemajuan manusia untuk mengerjakan sesuatu lebih cepat dan efisien. Beberapa manfaat dari hasil teknologi dapat kita lihat ada 4. Yang pertama adalah membantu manusia untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari lebih efisien. Di samping itu, kita juga bisa belajar dari sejarah ya. Kita bersyukur ketika pada zaman dulu, kalau kita belajar sejarah, di situ ada revolusi industri ya. Revolusi industri pada akhirnya sebagai titik awal teknologi modern mulai muncul. Karena kalau kita melihat sejarah dulu manusia dari tenaga manusia ya, kemudian tenaga hewan, kemudian pada akhirnya menjadi tenaga industri ya, mesin-mesin, listrik, dan lain sebagainya mulai ada di awal revolusi industri di abad ke-15, 16, 17 pada masa yang lalu. Kemudian adanya teknologi modern membuat manusia mengenal sejarah dengan lebih mendetail dan memprediksi hal-hal yang kemungkinan besar akan terjadi di masa mendatang. Berkat perkembangan teknologi, kita bisa tahu ya, dan manusia bisa berjaga-jaga. Dari sisi geografi nih ya, kita bisa melihatnya. Kemudian motivasi manusia untuk terus menciptakan perubahan. Seperti yang kita tahu sekarang ya, handphone bukan lagi menjadi barang yang mahal, bukan lagi menjadi barang yang langka. Semua orang dari anak-anak sampai orang dewasa, lansia pun pasti punya yang namanya handphone ya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan globalisasi dalam segala bidang. Selanjutnya, berbicara tentang gaya hidup modern, maka kita bisa melihat bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup holistik yang menyangkut cara bersikap dan berpikir dalam bidang fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Dan di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, menghargai prestasi, dan menghargai waktu. Perubahan gaya hidup anak remaja dan pemuda saat ini terjadi dengan adanya perubahan pola pikir yang juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya anak-anak pemuda dan remaja tadi lebih mengutamakan status sosial dalam pergaulan. Nah, sekarang kita akan membahas untuk bagian yang kedua, kita akan membahas 10 bentuk gaya hidup masyarakat. Yang pertama, kita membahas tentang materialisme. Materialisme adalah materi sebagai hal yang utama, menjadi tujuan hidup tertinggi, bahkan menilai seseorang dari apa yang dia miliki secara materi. Lalu yang kedua, kita membahas tentang konsumerisme. Konsumerisme adalah pola hidup belanja sebagai hobi, serta kebiasaan bukan karena sebuah kebutuhan, tetapi karena perilaku manusia yang konsumtif. Kemudian hedonisme. Hedonisme adalah kesenangan sebagai tujuan hidup tertinggi. Yang keempat adalah liberalisme. Liberalisme adalah orang-orang yang menekankan kebebasan dalam hidup. Kemudian elitisme. Elitisme adalah kecenderungan pada gaya hidup mewah. Lalu yang berikutnya adalah kapitalisme, ya.
Kapitalisme adalah monopoli kebutuhan masyarakat luas dan mengendalikannya sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok tertentu. Lalu yang berikutnya adalah individualisme. Individualisme adalah pementingan kebutuhan yang terpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Relativisme, pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi oleh akal budi yang serba terbatas, namun oleh cara mengetahui yang serba terbatas juga. Jadi relatif pandangannya, relatif menurut pemikiran saya dengan pemikiran kamu. Nomophobia. Nah, siapa nih yang nomophobia? Nomophobia adalah sebuah kekhawatiran saat kita tidak menggunakan ponsel atau kita tidak bisa hidup jauh-jauh dari ponsel. Mau tidur, lihat HP. Bangun tidur, lihat HP. Mau makan, foto dulu. Ya, jadi apa-apa update status itu juga menunjukkan tentang nomophobia. Snobisme adalah kecenderungan manusia yang suka memamerkan benda-benda mewah ataupun hubungan dengan orang-orang hebat. Ya, jadi ada ya, aku temenan loh sama Pak Presiden Jokowi. Nah, itu ya. Papa aku rekan bisnisnya Pak Sandiaga Uno. Nah, itu seperti itu adalah snobisme. Ya, demikian ada 10 pola atau bentuk gaya hidup masyarakat modern saat ini.